Keajaiban tidak selalu datang dengan sihir. Kadang, ia hanya butuh sebungkus nasi dari tangan seorang anak yang bahkan tidak punya tempat tinggal tetap. Di balik gemuruh kereta api yang melintas, sebuah rahasia besar tersimpan dalam kalung pelangi yang selama ini hanya dianggap sebagai barang rongsokan. Yuk, subscribe dan like videonya sekarang, serta kasih tahu di komentar kamu lagi nonton dari kota mana hari ini. Aroma debu jalanan Jakarta menyapa hidung Bayu saat ia melangkah keluar dari pintu panti asuhan yang sudah sangat reot. Aroma debu jalanan yang bercampur dengan asap knalpot menyengat hidung Bayu saat ia melangkah keluar dari pintu panti yang sudah reot. Ia menatap matahari yang mulai meninggi di atas tumpukan seng yang memantulkan cahaya panas langsung ke wajah kusamnya yang berkeringat. Suara kereta api yang melintas di balik tembok panti membuat lantai semen yang pecah-pecah itu bergetar hebat di bawah telapak kaki telanjangnya. Bayu sudah sangat terbiasa dengan getaran itu sejak ia masih bayi. Namun pagi ini, getaran tersebut terasa seperti sebuah peringatan akan badai. Rumah singgah pelangi sebenarnya hanyalah sebuah bangunan tua berlantai 2 yang terjepit di antara gudang distribusi dan rel kereta api Jakarta yang bising. Dindingnya yang dulu berwarna putih, kini telah berubah menjadi kelabu, penuh dengan coretan krayon anak-anak dan lumut hijau yang mengering karena panas matahari. Di dalam bangunan yang nyaris roboh itu, ada 10 anak yatim yang menggantungkan seluruh hidup mereka pada keajaiban sederhana yang terjadi setiap hari. Bayu, sebagai anak yang paling tua, merasa memikul beban berat untuk memastikan adik-adiknya setidaknya bisa mencium aroma nasi matang pada sore nanti. Ibu Ratih terdengar terbatuk keras dari dalam kamar belakang yang sangat sempit dan pengap karena kurangnya ventilasi udara yang memadai bagi paru-parunya. Wanita tua itu telah mengabdikan seluruh sisa hidupnya untuk menampung anak-anak yang dibuang oleh nasib ke jalanan ibu kota yang terkenal sangat kejam. Bayu mendekat ke arah pintu kamar yang miring itu dan melihat sosok Ibu Ratih yang semakin kurus, sedang berusaha mengatur napas pendeknya yang sesak. Matanya yang sayu menatap Bayu dengan kehangatan yang sanggup meluluhkan segala rasa takut yang sejak tadi malam mendekam di dalam dada bocah kecil itu. Tiba-tiba, suara deru motor besar yang diparkir dengan sangat kasar di depan pagar kayu panti memecah keheningan pagi yang biasanya cukup damai. Bayu segera berlari ke arah depan dan melihat Om Herman turun dari motor dengan wajah merah padam, serta napas yang tampak sangat memburu amarah. Pria itu adalah pengurus yayasan yang seharusnya membantu operasional mereka. Namun ia justru lebih sering datang hanya untuk meminta uang setoran tidak masuk akal. Om Herman menatap bangunan panti dengan pandangan meremehkan, seolah tempat itu hanyalah tumpukan sampah yang sangat mengganggu pemandangan indah di sekitar kawasan tersebut. Om Herman segera melangkah masuk dan menggebrak meja kayu di ruang tamu hingga gelas plastik berisi air putih yang ada di sana terjatuh. Ia berteriak memanggil nama Ibu Ratih dengan suara lantang yang membuat anak-anak panti lainnya merasa ketakutan lalu bersembunyi di balik lemari pakaian. Bayu berdiri tegak di depan pintu kamar Ibu Ratih untuk melindungi wanita itu, meskipun sebenarnya seluruh tubuh kecilnya gemetar menahan amarah yang mulai meluap. Pria itu menuntut uang kontrak lahan yang diklaimnya telah menunggak selama 3 bulan terakhir tanpa pernah menunjukkan bukti tertulis yang sah dan jelas. Perselisihan yang sangat panas itu berakhir dengan ancaman dingin dari mulut Om Herman yang bersumpah akan mendatangkan alat berat jika hutang tidak dilunasi. Bayu hanya bisa terdiam membeku sambil mengepalkan tangan saat melihat motor Om Herman melesat pergi meninggalkan kepulan asap hitam yang sangat bau dan pekat. Ia tahu benar bahwa uang di dalam celengan ayam miliknya hanya berisi beberapa lembar ribuan yang bahkan tidak cukup untuk membeli obat batuk Ibu Ratih. Harapan terasa seperti butiran pasir yang perlahan-lahan merosot dari genggaman tangannya di tengah badai masalah yang mulai mendekat untuk menghancurkan rumah mereka semua. Suara gemuruh kereta api yang menjauh perlahan-lahan kini mulai berganti dengan suara bising dari pasar kaget yang terletak tepat di ujung gang sempit. Bayu berjalan menyusuri pinggiran rel dengan tas kain lusuh yang diselempangkan di bahu mungilnya untuk menutupi rasa malu yang terkadang muncul di hatinya. Langkah kakinya membawa dia melewati deretan warung tenda yang mulai mengepulkan asap masakan gurih yang terus menggoda perut kosongnya untuk berteriak dengan sangat keras. Ia harus segera menemukan cara untuk mendapatkan uang tambahan atau setidaknya sebungkus nasi sisa untuk dibagi bersama dengan adik-adik yatimnya di panti. Transisi dari lingkungan panti yang sunyi menuju keramaian pasar membuat seluruh indera pendengaran Bayu bekerja 2 kali lebih keras daripada biasanya untuk bertahan hidup. Suara gesekan wajan penggorengan dari tukang nasi goreng di sudut jalan terdengar seperti musik latar yang mengiringi perjuangan hidupnya di tengah belantara beton.
Ia berhenti sejenak di depan sebuah tempat pembuangan sampah sementara yang baunya sanggup membuat orang dewasa normal akan jatuh pingsan dalam hitungan detik saja. Di sana ia melihat seorang kakek tua yang sedang mengais sisa sayuran busuk dengan gerakan tangan yang terlihat sangat gemetar dan lemah sekali. Kakek itu mengenakan baju compang-camping yang warnanya sudah tidak bisa lagi dikenali akibat tumpukan noda tanah hitam dan minyak yang sudah mengering lama. Rambutnya putih panjang dan berantakan, menyerupai sarang burung yang tidak pernah diurus selama bertahun-tahun di jalanan Jakarta yang penuh dengan debu dan polusi. Bayu memperhatikan kakek itu terjatuh lemas di samping tumpukan kardus basah, sambil memegangi dadanya yang tampak naik turun dengan frekuensi yang sangat cepat. Rasa iba seketika muncul di lubuk hati Bayu yang paling dalam, mengalahkan rasa lapar yang sejak tadi subuh mencengkram perutnya dengan sangat kuat. Bayu mendekati kakek malang itu, yang kemudian ia ketahui bernama Mbah Karso, setelah melihat sebuah tanda pengenal lusuh yang tergantung di leher pria tua itu. Sosok itu sama sekali tidak meminta bantuan kepada siapapun, namun tatapan matanya menunjukkan penderitaan yang sangat dalam dan kepasrahan total pada takdir pahit. Mbah Karso mencoba untuk bicara, namun hanya suara parau dan batu kering yang keluar dari kerongkongannya yang tampak sangat kering karena dehidrasi yang parah. Bayu teringat kembali pada pesan Ibu Ratih untuk selalu menolong siapapun yang sedang menderita, tanpa pernah mengharapkan imbalan apapun dari sesama manusia. Anak laki-laki itu kemudian merogoh saku celana pendeknya dan mengeluarkan uang Rp20.000, yang sebenarnya merupakan seluruh harta terakhir yang ia miliki. Uang itu seharusnya digunakan untuk membeli 1 bungkus nasi dan telur dadar untuk dirinya sendiri, serta 1 orang adiknya yang paling kecil di panti. Bayu memandangi uang kertas yang sudah lecek itu cukup lama, sambil membayangkan wajah sedih adik-adiknya yang sedang menunggu kepulangannya dengan perut yang sangat lapar. Namun ia tidak tega melihat Mbah Karso yang tampak benar-benar sedang berada di ambang maut, jika tidak segera diberi minum dan sedikit obat. Kebaikan kecil yang sangat tulus itu pun terjadi saat Bayu akhirnya memutuskan untuk berlari menuju toko obat kecil di seberang jalan, tanpa memedulikan rasa laparnya. Ia membeli sebotol air mineral dingin dan beberapa butir obat pereda nyeri yang biasa diminum oleh Ibu Ratih saat penyakit paruhnya sedang kumat di panti. Bayu kembali ke tempat Mbah Karso berada dan dengan sangat telaten membantu orang tua itu untuk minum dan menelan obatnya secara perlahan-lahan agar tidak tersedak. Mbah Karso menatap wajar Bayu dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah-olah ia baru saja melihat sesosok malaikat kecil yang turun di tengah tumpukan sampah. Keajaiban kecil ini memang tidak membuat perut Bayu menjadi kenyang, namun memberikan rasa hangat yang aneh di dalam dadanya yang selama ini terasa dingin membeku. Mbah Karso memegang tangan kecil Bayu dengan telapak tangannya yang kasar, namun terasa sangat stabil secara mengejutkan bagi seorang pria yang terlihat sangat tua. Kakek itu berbisik sangat pelan bahwa kebaikan tulus Bayu tidak akan pernah dilupakan oleh semesta, yang selalu mencatat setiap detak jantung tulus milik manusia. Bayu hanya bisa tersenyum tipis, lalu berpamitan untuk segera pulang ke panti, karena langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga yang sangat pekat. Saat Bayu akhirnya sampai di depan gerbang panti asuhan, langkah kakinya tiba-tiba terhenti karena melihat kerumunan tetangga yang berdiri dengan wajah sangat gelisah dan takut. 3 orang pria berbadan besar dengan pakaian safari hitam tampak sedang membongkar pagar kayu panti secara paksa, menggunakan linggis besi yang berukuran sangat besar sekali. Anak-anak panti menangis histeris di teras rumah, sementara Ibu Ratih hanya bisa terduduk lemas di kursi rodanya, dengan wajah yang sangat pucat seperti mayat. Om Herman berdiri dengan angkuh di samping pria-pria itu, sambil memegang selembar kertas yang ia klaim sebagai surat perintah pengosongan lahan secara paksa. Bayu berlari sekuat tenaga untuk menghalangi mereka, namun salah satu pria berbadan besar itu mendorong tubuh kecilnya hingga terjatuh keras ke atas tanah berbatu. Lututnya berdarah cukup banyak, dan debu jalanan menempel di luka barunya. Namun ia tidak merasakan sakit, karena amarah di hatinya jauh lebih besar daripada perih. Ia melihat Om Herman tertawa sangat licik, sambil menunjuk wajah Ibu Ratih yang sudah tidak berdaya lagi untuk menanggung semua beban masalah yang sangat berat. Hari yang ia mulai dengan harapan tentang nasi bungkus hangat, kini justru berakhir dengan ancaman nyata bahwa mereka semua akan kehilangan tempat berteduh. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu pria berpakaian hitam itu bersiap untuk mendobrak pintu utama panti yang sudah mulai reyot dimakan oleh usia yang tua. Bayu berteriak sekeras mungkin untuk meminta bantuan, namun suaranya langsung tenggelam oleh bunyi klakson kereta api yang lewat tepat di belakang bangunan panti asuhan mereka.
Ia merasa benar-benar sendirian di dunia yang luas ini tanpa ada satupun orang dewasa yang mau berpihak pada nasib malang anak-anak yatim piatu. Namun, tepat saat pintu itu hampir hancur berkeping-keping, sebuah mobil sedan hitam yang sangat mengkilap berhenti mendadak tepat di jalanan depan pagar panti. Seorang pria dengan setelan jas rapi bermerek mahal keluar dari mobil tersebut dan segera memberikan isyarat tangan agar pria-pria berbadan besar itu segera berhenti. Om Herman tampak sangat bingung dan sedikit ketakutan melihat kedatangan tamu yang terlihat sangat berwibawa dan terlihat sangat kaya raya di lingkungan yang kumuh. Bayu menatap pria asing itu dengan penuh tanda-tanda besar sambil mencoba bangkit berdiri dengan sisa tenaga terakhir yang masih ia miliki di tubuhnya. Pria berjas itu berjalan mendekat ke arah Bayu dan menatap luka berdarah di lutut bocah itu dengan pandangan mata yang terlihat sangat tajam. Bayu terperanjat saat menyadari bahwa pria berjas itu bukanlah orang yang ia kenal, namun ia mencium sebuah aroma parfum yang terasa sangat familiar di hidungnya. Ia mencoba mengingat kembali di mana ia pernah mencium aroma kayu cendana yang sangat mahal tersebut di tengah lingkungan panti yang biasanya hanya berbau sampah. Bayu menatap ke arah dalam mobil yang kacanya sedikit terbuka dan ia melihat sepasang mata tua yang sangat ia kenali dari kejadian di pasar tadi. Mata itu adalah mata jernih milik Mbah Karso yang baru saja ia tolong di pasar, namun kini sosok itu tampak sangat berbeda sekali auranya. Bayu merasa dunianya seakan berputar dengan sangat cepat saat ia mencoba menghubungkan semua kejadian aneh dan kebetulan yang ia alami sepanjang hari yang melelahkan. Om Herman mencoba mendekati pria berjas itu dengan gaya yang sangat menjilat, namun segera diabaikan begitu saja dengan satu gerakan tangan yang terasa sangat dingin. Ketegangan di depan panti asuhan itu mendadak berubah menjadi kesunyian yang sangat mencekam di bawah cahaya lampu jalan yang mulai menyala redup karena senja. Bayu hanya bisa menahan napas dalam-dalam sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya pada nasib panti asuhan serta masa depan seluruh adik-adik yatimnya. Bayu berdiri mematung di antara debu dan tangis adik-adiknya ketika pria misterius itu menyerahkan sebuah amplop hitam tebal kepada Om Herman tanpa berkata apa-apa. Bayu mengorbankan uang terakhirnya demi menolong seorang kakek pemulung misterius bernama Mbah Karso yang ia temukan sedang sekarat di tengah tumpukan sampah pasar yang kumuh. Ketika kembali ke panti, ia harus menghadapi serangan preman suruhan Om Herman yang ingin menggusur rumah mereka sebelum sebuah mobil mewah datang membawa penyelamat. Siapakah sebenarnya sosok di balik kaca gelap mobil mewah itu yang membuat nyali Om Herman ciut dalam sekejap mata? Keheningan yang janggal menyelimuti halaman panti saat tiga pria berbadan besar itu perlahan menurunkan linggis mereka dengan wajah bingung. Pria berjas itu sama sekali tidak bicara banyak, melainkan hanya memberikan tatapan dingin yang sanggup membuat nyali Om Herman menciut seketika. Bayu mengusap darah di lututnya yang perih, sambil mencoba mencerna alasan mengapa sosok di dalam mobil mewah itu terasa begitu dekat. Mobil hitam itu perlahan meluncur pergi meninggalkan kepulan debu tipis yang menempel pada pagar kayu yang sudah setengah hancur akibat ulah preman. Om Herman memegang amplop hitam itu dengan tangan gemetar, namun matanya masih memancarkan keserakahan yang tidak kunjung padam meski dalam tekanan hebat. Pria berjas tadi sempat membisikkan sesuatu ke telinga Om Herman sebelum ia kembali masuk ke dalam mobil dan menghilang di balik tikungan. Anak-anak panti mulai berani keluar dari tempat persembunyian mereka, lalu mendekat ke arah Bayu yang masih berdiri mematung di tengah halaman. Ibu Ratih menarik napas panjang dengan bantuan tabung oksigen kecilnya sambil menatap langit yang kini mulai diselimuti oleh awan hitam yang sangat pekat. Meskipun ancaman fisik barusan sudah menghilang, namun Bayu merasakan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang mengintai mereka dari balik bayangan. Om Herman segera masuk ke dalam ruang kerjanya yang berantakan, tanpa memedulikan Ibu Ratih yang masih terlihat sangat lemas di atas kursi roda. Bayu mendengar suara kunci pintu yang diputar dengan kasar dari dalam ruangan itu, seolah-olah Om Herman sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar. Rasa penasaran mulai menggerogoti pikiran Bayu saat ia teringat pada mata tua di dalam mobil yang sangat mirip dengan milik Mbah Karso. Suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid di seberang rel kereta api yang suaranya terdengar sayup-sayup tertutup oleh desau angin malam yang dingin. Bayu membantu Ibu Ratih masuk ke dalam kamar, kemudian menyelimuti kaki wanita tua itu dengan kain jarik yang sudah mulai menipis warnanya. Ia bisa merasakan denyut nadi Ibu Ratih yang lemah, seakan menunjukkan bahwa waktu yang mereka miliki untuk bertahan di sini tidak banyak lagi. Ibu Ratih menggenggam tangan Bayu dengan sangat erat sambil berbisik bahwa panti ini adalah satu-satunya warisan berharga yang harus mereka pertahankan sampai mati.
Air mata Bayu nyaris tumpah, namun ia segera menyekanya karena tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan wanita yang sudah ia anggap ibu sendiri. Ia berjanji di dalam hati bahwa ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Om Herman terhadap rumah mereka ini. Malam semakin larut, dan suara detak jam dinding di ruang tengah panti terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah kehancuran yang tak terelakkan. Bayu duduk di sudut ruangan sambil mendengarkan suara cicak yang bersahut-sahutan di langit-langit plafon yang sudah mulai bocor saat hujan turun tadi. Suara mesin motor Om Herman yang dipanaskan di luar pagar menjadi penanda bahwa pria itu akan pergi meninggalkan panti untuk urusan gelapnya. Bayu menunggu sampai suara knalpot motor itu benar-benar menghilang di kejauhan sebelum ia memberanikan diri untuk mendekati pintu ruang kerja Om Herman. Lantai kayu yang ia injak mengeluarkan suara derit halus yang terasa sangat keras di tengah kesunyian malam panti asuhan yang mencekam itu. Ia harus bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan adik-adiknya yang sudah terlelap di dalam kamar mereka yang sempit dan sangat pengap. Pintu ruang kerja itu ternyata tidak terkunci rapat, karena Om Herman tampaknya terburu-buru pergi setelah menerima telepon misterius dari seseorang di luar sana. Bayu masuk ke dalam ruangan yang berbau asap rokok dan tumpukan kertas tua yang sudah menguning akibat jarang sekali dibersihkan oleh penghuninya. Sinar lampu jalan yang masuk melalui celah jendela memberikan sedikit cahaya remang-remang bagi Bayu untuk mulai mencari bukti tentang rencana penggusuran tersebut. Ia membuka laci meja satu persatu dengan tangan yang gemetar hebat, karena takut jika tiba-tiba Om Herman kembali dan menangkap basah aksinya. Di laci paling bawah yang tersembunyi di balik tumpukan map merah, ia menemukan sebuah amplop besar dengan logo perusahaan yang sangat ia kenal. Nama Mahameru Group tercetak dengan tinta emas yang berkilau di atas kertas putih bersih yang sangat kontras dengan meja kayu yang kotor. Bayu menarik keluar selembar surat dari dalam amplop itu dan mencoba membacanya dengan bantuan cahaya senter kecil yang selalu ia bawa di saku. Di dalam surat itu tertulis bahwa lahan panti asuhan mereka telah masuk ke dalam zona pembangunan pusat perbelanjaan mewah yang akan segera dibangun. Namun ada sebuah poin yang membuat jantung Bayu seakan berhenti berdetak, karena ia melihat tanggal jatuh tempo pembayaran yang sangat singkat. Hanya ada waktu 72 jam bagi panti asuhan untuk melunasi hutang fiktif yang sengaja diciptakan oleh Om Herman lewat perusahaan tersebut. Jika uang itu tidak dibayarkan, maka seluruh hak milik tanah akan jatuh ke tangan Mahameru Group secara otomatis melalui jalur hukum legal. Bayu meremas kertas itu dengan penuh amarah saat menyadari bahwa Om Herman telah menjual masa depan mereka demi kepentingan pribadinya sendiri yang picik. Tiba-tiba suara guntur yang sangat keras melegak di langit Jakarta, yang disusul dengan suara rintik hujan yang mulai menghantam atap seng panti asuhan. Bayu terlonjak kaget dan segera memasukkan surat itu ke dalam balik bajunya agar tidak ketahuan oleh siapapun yang mungkin sedang mengawasi rumah ini. Suara gesekan pintu pagar yang dibuka dari luar membuat Bayu panik, karena itu berarti Om Herman sudah kembali lebih cepat dari dugaannya. Ia segera merangkak keluar dari ruangan itu melalui jendela samping yang mengarah langsung ke area jemuran pakaian yang gelap dan sangat basah karena hujan. Bayu jatuh tersungkur di atas tanah becek. Namun ia segera bangkit dan berlari menuju pintu belakang panti agar tidak terlihat oleh Om Herman. Napasnya memburu dan dadanya terasa sesak saat ia berhasil masuk kembali ke dalam kamarnya tanpa menimbulkan suara gaduh yang bisa mencurigakan. Di bawah selimut tipisnya yang bau apek, Bayu mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu dengan sangat kencang seperti dikejar oleh hantu kelaparan. Ia meraba kertas yang ada di balik bajunya dan merasakan tekstur kertas mahal yang akan menjadi senjata atau justru menjadi kutukan baginya. Bayu tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali dirinya sendiri untuk menghentikan rencana jahat yang sedang berjalan menuju batas waktu akhir. Waktu 72 jam mulai berjalan sejak detik ini, dan setiap detiknya terasa seperti beban berat yang menindih seluruh harapan anak-anak panti. Bayu menatap ke arah jendela dan melihat kilatan petir yang menerangi langit malam Jakarta, seolah-olah sedang membelah kegelapan yang menutupi kebenaran tersembunyi. Ia teringat kembali pada wajah Mbah Karso di pasar dan bertanya-tanya, apakah kakek itu adalah kunci dari semua kerumitan yang sedang ia hadapi. Pagi harinya, suasana panti terasa sangat berbeda karena ada aura ketegangan yang menggantung di udara, seperti kabut tebal yang enggan untuk pergi menjauh. Om Herman duduk di meja makan dengan wajah tanpa dosa sambil menikmati kopi hitamnya,
seolah-olah penggusuran kemarin hanyalah sebuah mimpi buruk yang sepele. Bayu memperhatikan setiap gerak-gerik pria itu dari balik pintu dapur, sambil memikirkan langkah selanjutnya yang harus ia ambil untuk menyelamatkan rumah mereka. Ia memutuskan untuk pergi mencari alamat kantor Mahameru Group yang tertera di dalam surat rahasia tersebut, meskipun ia tidak tahu jalan di kota. Bayu membawa sisa uang logam dari celengannya yang hanya cukup untuk membayar ongkos bus 1 kali perjalanan menuju pusat kota yang sangat megah. Ia harus menemui orang yang bertanggung jawab atas surat itu dan membuktikan bahwa panti asuhan mereka tidak pernah memiliki hutang apapun kepada siapapun. Langkah kaki Bayu terasa sangat berat saat ia meninggalkan panti asuhan di bawah rintik hujan gerimis yang mulai membasahi kaos oblongnya yang sudah tipis. Ia menoleh ke belakang sekali lagi dan melihat bangunan tua itu berdiri kokoh, namun tampak sangat rapuh di tengah kepungan gedung-gedung pencakar langit. Bayu berjanji bahwa ia tidak akan pulang sebelum membawa kabar baik yang bisa menghapus air mata Ibu Ratih dan seluruh adik-adik yatimnya. Perjalanan di atas bus kota yang penuh sesak membuat Bayu merasa semakin kecil di hadapan raksasa beton yang bernama Jakarta yang sangat tidak ramah. Ia menggenggam erat surat di balik bajunya, seolah-olah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudera masalah yang siap menelan dirinya kapan saja. Ketegangan di dalam dadanya semakin memuncak saat bus perlahan-lahan mulai mendekati area perkantoran mewah yang dipenuhi oleh pria-pria berjas dan mobil-mobil mahal mengkilap. Bayu turun dari bus dan berdiri tepat di depan sebuah gedung kaca yang sangat tinggi, dengan logo Mahameru Group yang terpampang besar di puncaknya. Ia merasa seperti seekor semut yang mencoba menantang gunung saat melihat penjaga keamanan yang berdiri tegap di depan pintu masuk utama gedung tersebut. Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju dengan keberanian yang tersisa. Meskipun hatinya masih diselimuti oleh keraguan yang sangat besar tentang hasilnya nanti. Saat ia hampir mencapai pintu kaca itu, ia melihat sebuah pengumuman di papan informasi digital yang membuat seluruh tubuhnya mendadak menjadi sangat dingin membeku. Bayu menemukan surat rahasia di dalam laci kerja Om Herman yang mengungkapkan bahwa panti asuhan mereka akan digusur dalam waktu 72 jam oleh Mahameru Group. Meskipun merasa takut, ia memutuskan untuk pergi ke kantor perusahaan tersebut sendirian guna mencari keadilan bagi Ibu Ratih dan adik-adiknya. Bayu terbelalak saat membaca pengumuman di layar digital bahwa pimpinan Mahameru Group baru saja dinyatakan hilang secara misterius tepat di hari yang sama saat ia bertemu kakek pemulung itu. Layar digital raksasa di lobi gedung Mahameru gedung itu terus berkedip menampilkan wajah seorang pria tua yang sangat berwibawa. Bayu berdiri mematung di tengah kerumunan orang-orang berjas yang berjalan terburu-buru tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya. Berita tentang hilangnya sang CEO legendaris menjadi sorotan utama yang memenuhi hampir seluruh layar monitor di dalam ruangan megah tersebut. Bayu merasa jantungnya berdegup kencang karena ia sangat yakin bahwa pria di layar itu adalah Mbah Karso yang ia tolong kemarin. Petugas keamanan bertubuh tegap segera menghampiri Bayu dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh dengan rasa curiga yang mendalam. Aroma parfum mahal dari orang-orang yang lewat terasa sangat menyesakkan bagi hidung Bayu yang biasanya hanya mencium bau debu jalanan. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki informasi penting tentang keberadaan pria tua yang sedang dicari oleh seluruh kota Jakarta itu. Namun petugas itu justru tertawa meremehkan sambil menarik kerah baju Bayu yang sudah lusuh dan sedikit robek di bagian bahu. Bayu didorong keluar dari pintu kaca otomatis yang sangat dingin, menuju trotoar jalan yang sangat panas dan dipenuhi oleh asap kendaraan. Ia jatuh terduduk di atas ubin semen yang kasar, sementara orang-orang di sekitarnya terus melangkah tanpa ada keinginan untuk sekadar membantu. Dunia terasa sangat luas dan menakutkan bagi seorang anak kecil yang hanya membawa selembar kertas rahasia di balik bajunya yang tipis. Ia menyadari bahwa kejujuran seorang anak yatim tidak memiliki nilai apapun di dalam gedung kaca yang sangat angkuh tersebut. Langkah kaki Bayu kini membawanya menjauh dari kawasan perkantoran elit menuju jalanan protokol yang dipenuhi oleh kemacetan yang seolah tanpa akhir. Ia melihat deretan mobil mewah yang harganya mungkin bisa membeli seluruh panti asuhan tempat ia tinggal selama 10 tahun terakhir ini. Rasa lapar mulai menyerang perutnya dengan sangat hebat hingga ia harus memegangi tiang lampu jalan agar tubuhnya tidak jatuh pingsan. Bayu tidak boleh menyerah sekarang karena ia adalah satu-satunya harapan bagi Ibu Ratih dan adik-adiknya yang sedang menunggu di rumah. Suara palu goda menghantam paku bumi di proyek pembangunan seberang jalan berpadu dengan bising klakson kendaraan yang saling menyahut tanpa henti. Kebisingan itu perlahan-lahan berubah menjadi suara gemericik air hujan yang turun dari atap ruko menuju selokan yang sudah penuh dengan sampah plastik.
Bayu segera berteduh di bawah emperan toko sepatu yang masih tutup, sambil memperhatikan tetesan air yang membasahi ujung kaki telanjangnya yang kotor. Bunyi sikat yang beradu dengan kulit sepatu dari seorang tukang semir di sampingnya menjadi satu-satunya irama yang ia dengar sekarang. Bayu memutuskan untuk meminjam peralatan semir milik kakek tua yang duduk di sampingnya untuk mencoba mencari uang dengan keringatnya sendiri. Ia mulai menawarkan jasa semir sepatu kepada para karyawan yang sedang berteduh dari hujan deras yang mengguyur kawasan Sudirman tersebut. Meskipun ia bekerja dengan sangat giat, namun banyak orang yang hanya memberikan lambaian tangan menolak tanpa mau melihat ke arah wajahnya. Beberapa orang bahkan memberikan uang logam dengan cara dilempar, seolah-olah Bayu adalah seorang pengemis yang sangat menjijikkan bagi mereka. Tangan Bayu kini sudah dipenuhi oleh noda hitam semir sepatu yang sangat sulit untuk dibersihkan meski sudah digosok berkali-kali dengan air. Ia berhasil mengumpulkan beberapa ribu rupiah, namun jumlah itu masih sangat jauh dari angka 50 juta yang diminta oleh Om Herman. Bayangan wajah adik-adiknya yang menangis saat panti asuhan mulai dibongkar terus menghantui pikirannya setiap kali ia merasa ingin berhenti berjuang. Bayu menghapus air mata yang bercampur dengan air hujan di pipinya menggunakan lengan baju yang sudah basah kuyup sejak tadi. Malam mulai turun menyelimuti langit Jakarta dengan warna ungu gelap yang terlihat sangat suram di antara kerlap-kerlip lampu gedung-gedung tinggi. Bayu berjalan gontai menyusuri jembatan penyeberangan orang yang sangat panjang sambil menatap aliran sungai yang berwarna hitam pekat di bawah sana. Ia merasa seperti debu kecil yang terbang tidak tentu arah di tengah badai kota yang sangat menulikan telinga dan membutakan mata. Harapan yang ia bawa dari panti asuhan perlahan-lahan mulai terkikis oleh kenyataan pahit bahwa dunia ini memang sangat tidak adil. Ia berhenti di tengah jembatan dan mengeluarkan surat rahasia Mahameru Group yang sudah mulai sedikit basah terkena percikan air hujan dari samping. Bayu membaca kembali poin tentang batas waktu 72 jam yang kini sudah berkurang banyak akibat perjalanan sia-sia yang ia lakukan. Ia berteriak sekeras mungkin ke arah kegelapan malam, namun suaranya langsung hilang tertelan oleh deru mesin kendaraan yang melintas di bawah jembatan. Tidak ada satupun orang yang menoleh atau peduli pada teriakan putus asa dari seorang anak yatim yang sedang ketakutan. Turun dari jembatan penyeberangan, langkah Bayu terhenti di depan sebuah taman kota yang biasanya digunakan oleh orang-orang kaya untuk berolahraga pagi. Ia duduk di salah satu kursi kayu yang dingin sambil mencoba mengatur napasnya yang terasa semakin berat karena kelelahan yang luar biasa. Bayu memandangi gedung Mahameru Group dari kejauhan yang tampak berdiri sangat megah dengan lampu-lampu kristal yang bersinar sangat terang benderang. Ia bertanya-tanya, mengapa kakek yang terlihat sangat miskin di pasar kemarin bisa memiliki gedung setinggi dan semewah itu di pusat kota. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra berwarna putih bersih dan memberikannya kepada Bayu dengan gerakan tangan yang lembut. Bayu menerima sapu tangan itu dengan ragu-ragu sambil menatap ke arah mobil mewah yang mesinnya masih menyala dengan suara yang sangat halus. Ia melihat sosok lain yang duduk di kursi belakang mobil tersebut, namun wajahnya tetap tersembunyi di balik kegelapan kaca yang sangat tebal. Perasaan familiar kembali muncul di hati Bayu saat ia merasakan tatapan mata dari dalam mobil itu sedang memperhatikan setiap gerakannya. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan mobil mewah ini bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan sebuah rencana besar dari semesta yang misterius.
Pria berjas itu kemudian memberikan sebuah kartu nama kecil yang terbuat dari bahan logam berwarna perak yang terasa sangat dingin di tangan Bayu. Ia berbisik agar Bayu datang ke alamat yang tertera di sana besok pagi jika ia benar-benar ingin menyelamatkan panti asuhannya. Bayu menatap kartu nama itu dengan penuh harapan, sekaligus keraguan yang masih menyelimuti pikirannya tentang siapa sebenarnya orang-orang ini. Sebelum Bayu sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah kembali masuk ke dalam mobil dan menghilang dengan sangat cepat. Bayu berdiri sendirian di pinggir jalan yang mulai sepi sambil memegang kartu nama logam itu dengan tangan yang masih gemetar karena terkejut. Ia tidak tahu apakah ini adalah sebuah jebakan baru atau justru merupakan jalan keluar yang selama ini ia cari dengan susah payah. Namun ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain mempercayai instingnya yang mengatakan bahwa kakek pemulung itu terlibat dalam hal ini. Bayu melangkah pulang dengan semangat baru yang mulai menyala di dalam dadanya, meskipun tubuhnya sudah hampir mencapai batas ketahanan maksimal. Ia berjalan menembus malam Jakarta yang masih menyisakan rintik hujan kecil yang terasa sangat segar di atas kulitnya yang lelah dan penuh luka. Bayu membayangkan wajah Ibu Ratih yang akan tersenyum saat mendengar bahwa masih ada orang baik yang mau mendengarkan cerita tentang panti mereka. Meskipun waktu terus berjalan mendekati batas akhir, namun Bayu merasa bahwa ia baru saja memenangkan satu pertempuran kecil melawan kekejaman kota. Ia tidak akan membiarkan Om Herman menang begitu saja tanpa perlawanan yang berarti dari seorang anak yatim yang berani bermimpi. Sesampainya di depan gerbang panti asuhan, Bayu melihat suasana yang sangat sunyi. Namun ada sebuah keanehan yang menarik perhatian matanya secara langsung. Pagar kayu panti yang tadi pagi hancur, kini telah diperbaiki secara rapi, meskipun tidak ada seorang pun pekerja yang terlihat di sana. Bayu masuk ke dalam rumah dengan hati-hati dan melihat sebuah kotak kayu kecil terletak di atas meja ruang tamu yang biasanya kosong. Ia mendekati kotak itu dengan rasa penasaran yang memuncak sambil bertanya-tanya siapa yang telah masuk ke dalam panti saat ia pergi. Bayu membuka kotak kayu itu secara perlahan dan menemukan sebuah benda yang sangat tidak terduga di dalamnya, hingga membuatnya jatuh terduduk di lantai. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk pelangi yang sangat mirip dengan kalung milik almarhum ibunya yang hilang. Ia merasa seluruh dunianya seakan berhenti berputar saat menyentuh logam dingin yang membawa kembali kenangan masa kecil yang sudah terkubur sangat dalam. Bayu menangis terseduh-seduh sambil memeluk kotak kayu itu di tengah kegelapan ruang tamu panti asuhan yang sunyi dan sangat sepi. Di tengah kesedihan itu, sebuah mobil mewah nyaris menghantam tubuh kecilnya saat ia menyeberang rel menuju panti. Namun, sosok yang keluar dari pintu belakang justru membuat napas Bayu terhenti seketika. Bayu mencoba masuk ke gedung Mahameru Group, namun ia diusir secara kasar oleh petugas keamanan yang tidak mempercayai ceritanya tentang Mbah Karso. Setelah seharian berjuang mencari uang di jalanan Jakarta yang kejam, ia hampir putus asa sebelum sebuah kejadian di pinggir jalan memberinya harapan baru berupa kartu nama misterius. Di tengah kesedihan itu, sebuah mobil mewah nyaris menghantam tubuh kecilnya saat ia menyeberang rel menuju panti. Namun, sosok yang keluar dari pintu belakang justru membuat napas Bayu terhenti seketika. Bayu mencoba masuk ke gedung Mahameru Group, namun ia diusir secara kasar oleh petugas keamanan yang tidak mempercayai ceritanya tentang Mbah Karso. Setelah seharian berjuang mencari uang di jalanan Jakarta yang kejam, ia hampir putus asa sebelum sebuah kejadian di pinggir jalan memberinya harapan baru berupa kartu nama misterius. Di tengah kesedihan itu, sebuah mobil mewah nyaris menghantam tubuh kecilnya saat ia menyeberang rel menuju panti. Namun, sosok yang keluar dari pintu belakang justru membuat napas Bayu terhenti seketika. Pintu mobil yang sangat tebal itu tertutup dengan suara dentuman halus yang menandakan kemewahan tiada tara. Bayu berdiri mematung di pinggir rel, sementara lampu belakang mobil tersebut perlahan menjauh dan menghilang di balik kegelapan malam. Ia merunduk untuk memungut sebuah benda persegi panjang yang terjatuh tepat di tempat pria asing tadi berdiri tegak. Benda itu adalah sebuah dompet kulit berwarna coklat tua, yang terasa sangat tebal dan berat saat berada di genggaman tangannya. Bayu membuka dompet itu dengan tangan yang gemetar hebat karena rasa penasaran yang tidak bisa ia bendung lagi.
Di dalamnya terdapat tumpukan uang kertas pecahan Rp100.000 yang sangat banyak dan terlihat masih sangat baru. Ia juga melihat beberapa kartu kredit berwarna emas dan hitam yang memancarkan kilau mewah di bawah cahaya lampu jalan. Jantung Bayu berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya saat melihat jumlah uang yang sangat fantastis tersebut. Pikirannya langsung melayang pada angka Rp50 juta yang dituntut oleh Om Herman untuk menyelamatkan panti asuhan mereka. Uang di dalam dompet ini mungkin tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang tersebut, namun setidaknya bisa menjadi uang muka. Bayu membayangkan wajah adik-adiknya yang tidak perlu lagi menangis ketakutan karena ancaman penggusuran yang terus menghantui setiap malam. Ia juga memikirkan kondisi Ibu Ratih yang sangat membutuhkan biaya perawatan medis lebih lanjut agar bisa segera sembuh kembali. Namun suara hati kecilnya tiba-tiba berbisik tentang ajaran kejujuran yang selalu ditanamkan oleh Ibu Ratih sejak ia masih sangat kecil. Bayu teringat pesan bahwa mencuri adalah perbuatan yang sangat hina, meskipun dilakukan untuk tujuan yang dianggap mulia oleh pelakunya. Ia berdiri di persimpangan jalan yang sangat sunyi sambil mendekap dompet itu erat halus di balik bajunya yang sudah lusuh. Dilema moral yang sangat besar kini sedang bertempur hebat di dalam pikiran seorang anak yatim yang sedang berputus asa. Bayu memutuskan untuk berjalan kaki menuju pusat kota demi mencari keberadaan pemilik dompet tersebut berdasarkan kartu identitas yang ada di dalamnya. Langkah kakinya terasa sangat berat karena setiap langkah menjauh dari panti berarti ia sedang membuang kesempatan emas untuk menyelamatkan rumahnya. Suara klakson bus kota yang memekakan telinga bercampur dengan aroma solar yang menyengat menemani perjalanannya menyusuri trotoar yang mulai sepi. Ia harus segera membuat keputusan sebelum waktu 72 jam yang ia miliki benar-benar habis tanpa sisa. Transisi dari pinggiran rel yang kumuh menuju kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan memberikan sensasi yang sangat kontras bagi indera penglihatan Bayu. Bunyi gesekan rantai sepeda motor yang lewat di sampingnya perlahan berganti dengan suara gemericik air mancur dari halaman rumah-rumah megah. Bau sampah yang biasanya menyengat kini berganti dengan aroma bunga sedap malam yang tumbuh subur di balik pagar besi yang tinggi. Bayu merasa seperti alien yang tersesat di planet lain saat melihat kemewahan yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi. Ia berhenti di depan sebuah pos keamanan yang dijaga oleh 2 orang petugas berseragam lengkap dengan senjata yang tergantung di pinggang. Bayu ragu-ragu untuk mendekat karena takut dituduh sebagai pencuri yang sedang mencoba menyusup ke dalam kawasan elit tersebut. Ia berkali-kali meraba dompet di balik bajunya untuk memastikan bahwa benda itu masih ada di sana dan tidak terjatuh saat ia berjalan. Keberaniannya perlahan terkumpul saat ia membayangkan wajah kakek pemilik dompet yang mungkin sedang merasa sangat panik karena kehilangan hartanya. Petugas keamanan itu menatap Bayu dengan pandangan meremehkan saat melihat penampilan bocah itu yang sangat kotor dan penuh dengan luka. Bayu mencoba menjelaskan tujuannya dengan suara yang sedikit bergetar, namun tetap berusaha terdengar tegas agar mereka mau mendengarkan penjelasannya. Ia mengeluarkan dompet kulit coklat itu dari balik bajunya dan menunjukkannya kepada petugas yang tampak sangat terkejut melihat isinya. Salah satu petugas segera mengambil dompet tersebut dengan gerakan kasar, seolah takut Bayu akan berubah pikiran dan membawanya lari. Setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup lama, akhirnya Bayu diperbolehkan untuk menitipkan dompet tersebut di pos keamanan dengan jaminan surat pernyataan. Ia tidak meminta imbalan sepeser pun, meskipun perutnya sudah mulai terasa sangat perih karena belum menyentuh makanan sejak tadi pagi. Bayu hanya berharap bahwa kebaikan kecil ini akan membawa keajaiban lain bagi nasib panti asuhannya yang sedang berada di ujung tanduk. Ia meninggalkan kawasan elit itu dengan perasaan lega, namun sekaligus merasa sangat sedih karena ia pulang dengan tangan kosong. Perjalanan pulang menuju panti terasa jauh lebih melelahkan daripada saat ia berangkat tadi dengan penuh semangat dan harapan yang tinggi. Bayu naik ke atas bus kota yang sangat penuh sesak dan terpaksa berdiri di dekat pintu yang terbuka sambil memegang tiang besi. Suara deru mesin bus yang sudah tua berpadu dengan teriakan kernet yang mencari penumpang tambahan di setiap pemberhentian jalan. Bayu memejamkan mata sambil berdoa agar keputusannya untuk jujur tidak berakhir dengan kehilangan satu-satunya tempat tinggal yang ia miliki. Saat bus perlahan memasuki area pinggiran rel, Bayu mulai mencium aroma asap pembakaran sampah yang sangat akrab di indera penciumannya sejak kecil. Ia turun di perempatan jalan dan segera berlari menuju panti asuhan karena memiliki firasat yang sangat tidak enak di dalam hatinya.
Langkah kakinya terhenti secara mendadak saat ia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan tepat di depan gerbang rumah singgah pelangi. Seluruh area depan panti kini sudah dipagari oleh seng berwarna perak yang sangat tinggi dan terlihat sangat kokoh sekali. Beberapa orang pekerja sedang sibuk memasang papan peringatan yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik sah dari pihak Mahameru Group secara hukum. Bayu mencoba masuk melalui celah pagar, namun ia segera dicegah oleh seorang pria bertopi keras yang bertugas mengawasi jalannya proyek tersebut. Ia berteriak memanggil nama Ibu Ratih dan adik-adiknya, namun suaranya hanya memantul di dinding seng yang dingin dan sangat tidak peduli. Perasaan takut yang sangat luar biasa mulai merayapi seluruh tubuh Bayu saat ia menyadari bahwa waktu penggusuran dipercepat secara sepihak. Suara tangisan anak-anak panti terdengar sayup-sayup dari balik pagar seng, seolah-olah mereka sedang dipaksa untuk mengemasi barang-barang mereka secepat mungkin. Bayu memukul-mukul pagar seng itu dengan kepalan tangannya, hingga kulit jarinya lecet dan mulai mengeluarkan darah segar yang berwarna merah pekat. Ia merasa sangat bodoh karena telah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengembalikan dompet milik orang kaya yang mungkin tidak peduli padanya. Amarah mulai membakar dadanya saat ia melihat Om Herman berdiri di teras panti sambil memegang tumpukan uang kertas di tangannya. Om Herman tampak sedang tertawa puas sambil berjabat tangan dengan seorang pria asing yang mengenakan topi proyek berwarna kuning cerah di sana. Bayu menyadari bahwa pria itu telah mengkhianati mereka semua dengan menjual sisa waktu yang seharusnya mereka miliki untuk mencari bantuan hukum. Ia merasa dunia ini benar-benar tidak adil bagi orang-orang jujur yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah kerasnya kota Jakarta. Bayu jatuh berlutut di atas tanah becek sambil menatap papan pengumuman yang kini menjadi penghalang antara dirinya dengan keluarganya sendiri. Hujan mulai turun dengan sangat deras, seolah-olah langit juga sedang menangisi nasib malang yang menimpa anak-anak yatim di panti asuhan tersebut. Bunyi tetesan air yang menghantam atap seng panti terdengar seperti suara drum yang sedang memainkan irama duka yang sangat menyayat hati. Bayu tidak bergeming dari tempatnya berdiri meskipun seluruh pakaiannya sudah basah kuyup dan tubuhnya mulai gemetar hebat karena kedinginan yang menusuk. Ia merasa telah gagal menjadi kakak tertua yang seharusnya mampu melindungi adik-adiknya dari kekejaman dunia luar yang sangat tidak ramah. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di samping Bayu dan melindunginya dari guyuran air hujan menggunakan sebuah payung berwarna hitam yang sangat lebar. Bayu menoleh ke samping dan melihat seorang pria tua dengan pakaian pemulung yang sangat ia kenal sedang berdiri tegak di sana. Mata kakek itu tidak lagi tampak lemah seperti saat di pasar, melainkan memancarkan sebuah ketegasan yang sangat luar biasa dan berwibawa. Bayu ingin bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat melihat kakek itu tersenyum tipis ke arahnya dengan penuh arti yang mendalam. Kakek itu tidak mengatakan sepatah kata pun, melainkan hanya memberikan isyarat agar Bayu ikut bersamanya menjauh dari area panti yang sedang digusur. Bayu mengikuti langkah kakek-kakek itu dengan perasaan bingung sekaligus ada sedikit harapan yang kembali menyala di dalam kegelapan hatinya saat ini. Mereka berjalan menyusuri rel kereta api di tengah guyuran hujan deras yang semakin lama semakin membuat pandangan mata menjadi sangat kabur. Bayu bertanya-tanya kemana kakek misterius ini akan membawanya di saat ia baru saja kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Langkah kaki kakek itu berhenti tepat di depan sebuah gudang tua yang tersembunyi di balik rerimbunan pohon pisang yang tumbuh di pinggir rel. Ia membuka pintu gudang yang berderit nyaring dan mempersilahkan Bayu untuk masuk ke dalam ruangan yang ternyata sangat bersih dan tertata rapi. Di tengah ruangan tersebut terdapat sebuah meja kayu besar dengan sebuah monitor komputer yang menyala, menampilkan data-data yang terlihat sangat rumit bagi Bayu. Bayu terbelalak saat melihat foto dirinya sedang mengembalikan dompet di pos keamanan tadi, terpampang jelas di layar monitor tersebut. Kakek itu melepaskan topi lusuhnya dan menunjukkan wajah aslinya yang ternyata sangat mirip dengan foto CEO Mahameru Group yang sempat Bayu lihat di televisi. Ia menjelaskan bahwa seluruh kejadian hari ini adalah sebuah ujian untuk menguji seberapa besar integritas yang dimiliki oleh seorang anak jalanan. Bayu hanya bisa terdiam 1000 bahasa saat menyadari bahwa keajaiban yang ia harapkan selama ini ternyata sedang berdiri tepat di depan matanya. Namun kegembiraan itu sirna seketika saat kakek itu menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang diambil dari dalam panti asuhan beberapa menit yang lalu. Bayu menutup mulutnya dengan kedua tangan saat melihat Ibu Ratih sedang diseret paksa keluar dari rumah oleh 2 orang pria berbadan besar hingga terjatuh.
Bayu memilih untuk mengembalikan dompet penuh uang yang ia temukan kepada pemiliknya demi menjaga kejujuran yang diajarkan oleh Ibu Ratih di panti. Namun sekembalinya dari sana, ia justru mendapati panti asuhan sudah dipagari seng dan proses penggusuran dipercepat secara sepihak oleh pengkhianatan Om Herman. Bayu hanya bisa menjerit tanpa suara saat melihat di layar monitor bahwa Ibu Ratih pingsan tak sadarkan diri di tengah guyuran hujan, sementara alat berat mulai bergerak menghancurkan dinding kamarnya. Bayu menatap layar monitor dengan mata yang membelalak lebar, seolah-olah dunianya baru saja meledak berkeping-keping. Bayangan Ibu Ratih yang terkapar di atas tanah becek membuat jantungnya terasa seperti diremas oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Di sampingnya, pria tua yang ia kenal sebagai Mbah Karso hanya berdiri diam sambil terus memperhatikan layar dengan tatapan dingin. Keheningan di dalam gudang itu terasa sangat menyesakan bagi Bayu yang sedang dirundung oleh rasa bersalah yang sangat besar. Bayu memohon kepada Pak Darmawan untuk segera menghentikan alat berat yang mulai mencabik-cabik dinding kamar panti asuhan mereka. Air mata mengalir deras membasahi pipi bocah itu, namun ia tidak merasakan kehangatan apapun di dalam ruangan yang sangat canggih tersebut. Pak Darmawan hanya memberikan isyarat agar Bayu melihat lebih teliti ke arah layar yang menunjukkan pengkhianatan Om Herman secara langsung. Ada sebuah pilihan yang harus diambil oleh Bayu, antara menyelamatkan surat berharga atau menyelamatkan nyawa orang yang ia sayangi. Suara detak jantung Bayu terdengar seperti genderang perang yang sedang dipukul dengan sangat keras di tengah kesunyian malam yang mencekam. Ia menyadari bahwa kekuasaan Pak Darmawan yang sangat besar tidak akan berarti apapun jika ia tetap memilih untuk diam membisu. Bayu menarik napas panjang lalu segera berlari keluar dari gudang tanpa memedulikan rasa sakit yang kembali berdenyut di luka lututnya. Ia harus segera sampai ke panti asuhan sebelum alat berat itu meratakan seluruh kenangan masa kecilnya dengan tanah yang sangat kotor. Bunyi guntur yang menggelegar di luar gudang menjadi musik latar bagi kepanikan yang kini sedang menguasai seluruh aliran darah di tubuh Bayu. Ia segera berlari menuju pintu keluar tanpa memedulikan rasa sakit di lututnya yang baru saja mulai mengering akibat luka jatuh tadi. Suara mesin motor yang dipanaskan di kejauhan berpadu dengan deru angin kencang yang membawa aroma tanah basah masuk ke dalam gudang. Bayu merasa waktu seakan berhenti berputar saat ia mencoba menembus hujan lebat yang kini mulai menghalangi pandangan matanya yang lelah. Langkah kaki Bayu beradu dengan suara genangan air yang terciprat setiap kali kakinya menghantam lubang-lubang jalanan yang sangat tidak rata itu. Ia tidak lagi memedulikan bajunya yang sudah basah kuyup atau suhu udara yang mulai membuat giginya gemeletuk karena kedinginan yang amat sangat. Pikirannya hanya terpusat pada wajah adik-adiknya yang sedang ketakutan di bawah ancaman besi-besi tajam dari alat berat yang sudah mulai bekerja. Ia merasa bersalah karena telah meninggalkan mereka sendirian di saat yang paling berbahaya dalam sejarah panjang panti asuhan mereka tersebut. Transisi dari jalanan rel yang gelap menuju area panti asuhan yang riuh rendah dengan suara tangisan menciptakan suasana yang sangat menyayat hati. Suara demusin ekskavator yang menghantam tembok bata terdengar seperti raungan monster kelaparan yang sedang berpesta di tengah kegelapan malam Jakarta. Bayu melihat bayangan pohon mangga yang biasanya menjadi tempat bermain mereka, kini sudah tumbang dan tertutup oleh tumpukan sampah sisa konstruksi. Ia berhenti sejenak di depan pagar seng yang kini sudah mulai terbuka sedikit akibat desakan orang-orang yang ingin melihat kejadian. Adik-adik panti berkumpul di bawah dahan pohon mangga yang tersisa, sambil saling berpelukan untuk menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Ibu Ratih masih tergeletak di teras dengan kondisi mata yang terpejam rapat, seolah-olah ia sudah menyerah sepenuhnya kepada takdir yang kejam. Bayu melihat Om Herman berdiri di samping pengacara Mahameru Group sambil memegang sertifikat tanah yang selama ini dicari oleh banyak orang jahat. Pria itu tampak sangat bangga dengan keberhasilannya menghancurkan satu-satunya tempat berlindung bagi anak-anak yatim piatu yang sama sekali tidak berdosa. Bayu mencoba untuk menerobos kerumunan orang-orang yang berdiri mematung hanya untuk menonton penderitaan orang lain tanpa niat membantu sedikit pun juga. Ia terjatuh berkali-kali di atas lumpur yang licin, namun ia selalu bangkit kembali dengan sisa tenaga yang masih tersisa di tubuhnya. Amarahnya meluap ketika melihat salah satu preman suruhan Om Herman mencoba menendang barang-barang milik adik-adiknya ke dalam selokan yang penuh sampah. Ia berteriak sekuat tenaga memanggil nama adik-adiknya agar mereka tahu bahwa kakak tertua mereka sudah kembali untuk melindungi mereka semua. Harapan benar-benar sudah mati.
Suara hantaman besi ekskavator kembali terdengar saat dinding ruang tengah panti asuhan akhirnya runtuh dan menimbulkan kepulan debu yang sangat tebal sekali. Bayu terpaku melihat lemari buku yang berisi koleksi cerita pendek milik mereka hancur berkeping-keping di bawah tekanan roda rantai alat berat tersebut. Ia merasa seperti melihat tubuhnya sendiri yang sedang dipukul hingga hancur oleh kekejaman dunia orang dewasa yang sama sekali tidak memiliki hati. Air matanya kini bercampur dengan air hujan yang semakin deras turun membasahi bumi Jakarta yang tampak sangat tidak peduli pada mereka. Om Herman melangkah mendekati Bayu, sambil menunjukkan tumpukan uang di tangannya dengan raut wajah yang sangat penuh dengan kemenangan yang sangat menjijikan. Ia berbisik kepada Bayu bahwa kejujuran hanya akan membuat seseorang menjadi gelandangan yang tidak berguna di tengah kerasnya persaingan hidup di kota. Bayu hanya bisa menatap pria itu dengan pandangan benci yang sangat dalam hingga ia merasa ingin sekali menghancurkan wajah pria picik tersebut. Namun ia menyadari bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa mengembalikan rumah yang sudah mulai hancur secara perlahan-lahan di depan matanya. Tiba-tiba sosok Mbah Karso muncul dari balik kegelapan malam dengan pakaian yang masih compang-camping, namun langkah kakinya terlihat sangat goyah dan sangat tidak stabil. Kakek itu berjalan menembus kerumunan orang dengan napas yang terdengar sangat sesak, seolah-olah dadanya sedang ditekan oleh beban yang sangat berat sekali. Bayu segera berlari menghampiri kakek itu karena ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan kondisi kesehatan pria tua yang misterius tersebut. Mbah Karso memegangi pundak Bayu dengan sangat erat sambil mencoba membisikkan sesuatu yang suaranya hilang ditelan oleh kebisingan mesin eskavator. Mbah Karso mulai terbatuk-batuk hebat, hingga mengeluarkan darah yang terlihat sangat kontras di atas telapak tangannya yang sudah mulai memutih karena kedinginan hujan. Wajahnya yang biasanya terlihat sangat kuat, kini berubah menjadi sangat pucat, dan matanya perlahan mulai kehilangan pancaran otoritas yang sempat Bayu lihat. Bayu merasa sangat panik dan segera berteriak meminta tolong kepada orang-orang di sekitarnya, namun tidak ada satupun yang mau mendekat kepadanya. Ia merasa dunia ini benar-benar sedang menguji batas kesabarannya dengan memberikan cobaan yang datang secara bertubi-tubi tanpa ada hentinya sama sekali. Ibu Ratih yang masih pingsan di teras mulai menunjukkan tanda-tanda kejang yang membuat adik-adik panti asuhan semakin histeris menangis karena merasa sangat ketakutan. Bayu berada di tengah-tengah dua orang yang sangat ia sayangi, yang kini sedang berada di ambang kematian yang sangat mengerikan secara bersamaan. Ia melihat Om Herman yang masih sibuk berdebat dengan pengacara, tanpa peduli sedikit pun pada nyawa manusia yang sedang terancam di depan matanya. Bayu merasa telah gagal dalam segala hal yang ia usahakan sejak pagi tadi untuk menyelamatkan panti asuhan yang sangat ia cintai. Ekskavator itu kini mulai mengarahkan lengannya ke arah kamar utama, tempat Ibu Ratih seharusnya sedang beristirahat dengan tenang di masa tuanya yang sulit. Bayu segera melepaskan pegangan Mbah Karso dan berlari menuju ke arah alat berat tersebut untuk mencoba menghentikannya dengan cara apapun yang mungkin. Ia berdiri tepat di bawah bayangan besi raksasa itu sambil merentangkan kedua tangannya dengan penuh keberanian yang lahir dari rasa putus asa. Operator alat berat itu tampak ragu-ragu untuk melanjutkan aksinya, namun Om Herman terus berteriak memberikan perintah agar penghancuran tetap segera dilanjutkan. Suara gemeretak mesin hidrolik yang bergerak perlahan-lahan terdengar sangat nyaring di telinga Bayu, seolah-olah itu adalah suara malaikat maut yang sedang datang. Bayu memejamkan matanya rapat-rapat sambil berdoa agar Tuhan memberikan sedikit saja keajaiban untuk menyelamatkan semua orang yang ada di tempat terkutuk ini. Ia merasakan embusan angin dingin dari gerakan lengan ekskavator yang kini hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari ujung kepala mungilnya yang sangat malang. Namun, sebuah suara benturan yang sangat keras tiba-tiba terdengar dari arah gerbang panti asuhan yang membuat semua orang seketika menoleh. Beberapa mobil polisi dan ambulans masuk ke dalam area panti dengan sirine yang meraung-raung memecah kesunyian malam yang sangat dingin dan sangat mencekam tersebut. Petugas medis segera turun dari ambulans dan berlari ke arah Ibu Ratih, sementara polisi langsung mengamankan Om Herman dan para preman yang ada. Bayu merasa sedikit lega, namun kelegaan itu langsung hilang saat ia menoleh kembali ke arah tempat Mbah Karso berdiri sebelumnya di sana. Ia melihat tubuh kakek tua itu sudah jatuh tersungkur di atas tanah becek tanpa ada gerakan sedikit pun yang terlihat dari kejauhan.
Bayu berlari sekencang mungkin menuju tubuh Mbah Karso yang sudah terbujur kaku di tengah genangan air hujan yang kini sudah berwarna kemerahan. Ia mengangkat kepala kakek itu ke atas pangkuannya sambil terus memanggil-manggil namanya dengan suara yang sangat parau karena terlalu banyak berteriak tadi. Air mata Bayu tumpah tidak terkendali saat ia merasakan betapa dinginnya suhu tubuh kakek yang ternyata adalah pemilik sah dari tanah panti asuhan tersebut. Ia tidak ingin kehilangan satu orang baik lagi setelah ia kehilangan orang tua kandungnya di masa lalu yang sangat menyedihkan. Petugas medis mulai mendekat ke arah mereka, namun Bayu tetap memeluk tubuh Mbah Karso dengan sangat erat, seolah-olah ia tidak ingin melepaskannya. Ia melihat sebuah lencana kecil yang terjatuh dari saku baju Mbah Karso yang bertuliskan nama asli pria tua itu dengan sangat jelas sekali. Bayu menyadari bahwa pria yang ia tolong dengan sepiring nasi bungkus adalah orang yang paling berkuasa untuk menghentikan semua penderitaan yang mereka alami. Namun ia merasa segalanya sudah terlambat, karena kini kakek itu sudah tidak lagi memberikan respon apapun terhadap panggilannya yang sangat memilukan. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hati Bayu saat ia melihat Ibu Ratih diangkat ke dalam ambulans dengan kondisi yang masih sangat kritis dan belum sadarkan diri. Panti asuhan yang mereka cintai kini hanya menyisakan reruntuhan tembok dan debu yang tersapu oleh air hujan yang seakan tidak ingin berhenti turun. Bayu menatap ke arah langit malam yang gelap sambil bertanya-tanya mengapa keajaiban yang ia harapkan harus datang dengan harga yang sangat mahal. Ia memegang tangan Mbah Karso yang sudah mulai kaku sambil membisikkan kata terima kasih yang terakhir kalinya sebelum petugas medis mengambil alih. Bayu terpaksa melepaskan pelukannya saat petugas medis mengangkat tubuh Mbah Karso ke atas tandu dengan gerakan yang sangat terburu-buru menuju mobil ambulans lainnya. Bayu harus menyaksikan penghancuran panti asuhannya secara langsung di bawah guyuran hujan deras, sementara Ibu Ratih pingsan dan Om Herman merayakan kemenangannya yang sangat licik. Di tengah keputusasaan itu, Mbah Karso muncul kembali, namun ia justru jatuh pingsan dalam kondisi kritis, tepat saat bantuan dari pihak kepolisian mulai tiba di lokasi. Bayu terkejut saat melihat Om Herman mencoba melarikan diri, membawa sertifikat tanah. Sementara salah satu asisten Pak Darmawan berbisik kepadanya bahwa nyawa panti asuhan kini bergantung sepenuhnya pada sebuah kode rahasia yang hanya diketahui oleh Bayu. Suara sirine ambulans yang meraung membelah makecetan malam Jakarta perlahan mulai memudar saat mobil itu memasuki lobi rumah sakit. Bayu terus menggenggam tangan kakek tua itu dengan sisa keberanian yang ia miliki di tengah ketakutan yang sangat luar biasa. Bau antiseptik yang menyengat segera menggantikan aroma tanah basah dan asap pembakaran dari panti asuhan yang baru saja dihancurkan itu. Ia melihat para perawat berlari dengan sangat cepat sambil mendorong ranjang besi yang membawa tubuh Mbah Karso menuju ruang gawat darurat. Bayu berdiri mematung di lorong rumah sakit yang sangat panjang dan dingin, dengan pakaian yang masih basah kuyup karena air hujan. Ia merasakan detak jantungnya yang tidak beraturan saat melihat pintu ruang operasi tertutup rapat dan lampu peringatan berwarna merah mulai menyala. Seorang asisten berjas yang tadi sempat berbisik kepadanya, kini berdiri di samping Bayu sambil menatap ke arah pintu dengan ekspresi cemas. Pria itu meletakkan tangannya di bahu Bayu, seolah mencoba memberikan sedikit kekuatan di tengah situasi yang sangat tidak menentu ini. Asisten itu bernama Anto, dan ia kembali mengingatkan Bayu tentang pentingnya sebuah kode rahasia yang tersimpan di balik kalung pelangi itu. Bayu merogoh saku celananya dan meraba liontin logam dingin yang tadi ia temukan di dalam kotak kayu di panti asuhan mereka. Ia tidak mengerti mengapa sebuah perhiasan kecil bisa menjadi kunci keselamatan bagi seluruh masa depan adik-adik yatim piatu di panti. Anto menjelaskan bahwa kode tersebut adalah tanggal lahir putri tunggal Pak Darmawan yang telah lama meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan tragis. Kesunyian di lorong rumah sakit itu mendadak pecah oleh suara derap langkah kaki yang sangat terburu-buru dari arah pintu masuk utama gedung. Bayu menoleh dan melihat direktur rumah sakit beserta jajaran staf medis lainnya datang dengan wajah yang sangat pucat dan terlihat gugup. Mereka segera membungkuk hormat di depan Anto dan menanyakan kondisi kesehatan pria tua yang baru saja dibawa masuk ke ruang operasi. Bayu merasa sangat bingung melihat betapa besarnya pengaruh yang dimiliki oleh kakek pemulung yang selama ini ia anggap sebagai pengemis. Transisi dari hiruk-pikuk ruang gawat darurat menuju ruang tunggu VIP yang sangat sunyi, menciptakan suasana yang sangat kontras bagi indera Bayu.
Suara gesekan lantai marmer yang bersih berpadu dengan bunyi denting sendok perak dari mesin kopi otomatis yang ada di sudut ruangan. Bayu duduk di atas sofa kulit yang sangat empuk. Namun ia merasa sangat tidak nyaman karena pakaiannya yang kotor dan bau. Ia melihat bayangan dirinya di dinding kaca yang besar dan merasa seperti sosok asing yang tersesat di dalam istana mewah. Anto memberikan sebuah telepon genggam kepada Bayu dan memintanya untuk tetap tenang sambil menunggu instruksi selanjutnya dari pihak keamanan Mahameru Group. Bayu hanya bisa mengangguk pelan, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan Ibu Ratih yang sedang dirawat di bangsal kelas 3. Ia merasa sangat sedih karena tidak bisa berada di samping wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang selama 10 tahun. Namun Anto berjanji bahwa Ibu Ratih akan segera dipindahkan ke ruangan terbaik segera setelah kondisi medisnya mulai menunjukkan tanda stabil. Suara detak jam dinding yang sangat besar di ruang tunggu itu seolah-olah sedang menghitung mundur waktu yang tersisa bagi keselamatan Panti. Bayu mengeluarkan liontin pelangi itu dan memperhatikannya dengan sangat teliti di bawah cahaya lampu kristal yang sangat terang benderang sekali. Di bagian belakang liontin tersebut terdapat ukiran angka-angka kecil yang sangat rumit dan hampir tidak bisa dibaca oleh mata orang biasa. Bayu menyadari bahwa angka-angka inilah yang dimaksud sebagai kode rahasia untuk membuka brankas data digital milik perusahaan Mahameru Group. Tiba-tiba, pintu ruang tunggu terbuka dengan sangat keras dan 2 orang pria berseragam polisi masuk dengan wajah yang sangat serius dan tegas. Mereka membawa informasi bahwa Om Herman telah tertangkap saat mencoba melarikan diri menuju pelabuhan dengan membawa dokumen sertifikat tanah Panti. Namun polisi juga melaporkan bahwa sebagian dokumen penting lainnya telah dihancurkan oleh pria itu untuk menghilangkan jejak kejahatan korporasi yang dilakukannya. Bayu merasa lemas mendengar berita itu karena ia tahu bahwa tanpa dokumen asli maka pengadilan tetap akan memenangkan pihak perusahaan. Harapan kini benar-benar hanya bergantung pada keajaiban yang tersimpan di dalam memori Pak Darmawan yang masih belum sadarkan diri di ruang medis. Bayu kembali menggenggam liontin itu dengan sangat erat sambil berdoa agar kakek tua itu segera bangun dan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Ia merasa sangat kecil di hadapan konspirasi besar yang melibatkan orang-orang kuat dengan kekuasaan yang sangat tidak terbatas di kota ini. Anto mencoba menenangkan Bayu dengan mengatakan bahwa kejujuran seorang anak kecil terkadang jauh lebih kuat daripada ribuan dokumen hukum yang palsu. Malam semakin larut dan suhu udara di dalam rumah sakit terasa semakin dingin menusuk hingga ke tulang-tulang mungil milik Bayu yang lelah. Ia menyandarkan kepalanya di sandaran sofa dan perlahan-lahan matanya mulai terpejam karena kelelahan yang sangat luar biasa setelah seharian berjuang keras. Dalam mimpinya, ia melihat Ibu Ratih sedang tersenyum di taman panti asuhan yang dipenuhi oleh bunga pelangi yang sangat indah dan wangi. Bayu merasa sangat damai dalam mimpi itu hingga sebuah sentuhan lembut di tangannya membuat ia tersentak bangun secara mendadak sekali. Pak Darmawan sudah sadar dan kini ia sedang duduk di atas ranjang medis dengan selang oksigen yang masih terpasang di hidungnya. Wajahnya tidak lagi terlihat pucat seperti tadi, melainkan mulai memancarkan otoritas yang sangat kuat sebagai seorang pemimpin perusahaan besar di Jakarta. Ia tersenyum sangat tipis saat melihat Bayu berdiri di sampingnya dengan mata yang masih merah karena baru saja bangun tidur. Pak Darmawan memanggil nama Bayu dengan suara yang sangat parau, namun terdengar sangat penuh dengan kasih sayang seorang kakek kandung. Kakek tua itu bercerita bahwa ia sengaja menyamar menjadi pemulung karena ingin mencari seseorang yang masih memiliki hati tulus di dunia korporasi. Ia merasa sangat muak dengan orang-orang di sekitarnya yang hanya memandang harta dan kekuasaan tanpa peduli pada penderitaan rakyat kecil yang malang. Penyamarannya membawanya ke pasar kaget tempat ia bertemu dengan Bayu yang rela memberikan uang terakhirnya demi menyelamatkan nyawa orang asing. Pak Darmawan menyadari bahwa Bayu adalah jawaban dari doa-doanya selama ini tentang penerus nilai-nilai kemanusiaan yang mulai menghilang di kota. Ia kemudian meminta Bayu untuk menyebutkan angka-angka yang ada di balik liontin pelangi itu kepada Anto melalui sambungan telepon yang sangat rahasia. Bayu membacakan angka-angka itu dengan suara yang sangat lantang dan jelas tanpa ada keraguan sedikit pun yang terpancar dari raut wajahnya. Segera setelah kode itu dimasukkan ke dalam sistem keamanan pusat, maka seluruh rencana jahat penggusuran panti asuhan tersebut secara otomatis dibatalkan.
Nama Mahameru Group dibersihkan dari dokumen palsu yang dibuat oleh Om Herman dan rekan-rekan koruptornya yang kini sedang dikejar polisi. Penerangan di dalam kamar medis itu tiba-tiba menjadi sangat terang saat Pak Darmawan menekan sebuah tombol rahasia di samping tempat tidurnya yang mewah. Ia menjelaskan bahwa seluruh lahan panti asuhan itu sebenarnya adalah tanah wakaf milik mendiang istrinya yang sengaja disembunyikan oleh pihak pengurus yayasan. Pak Darmawan telah menyiapkan surat hibah permanen yang menyatakan bahwa rumah singgah Pelangi akan menjadi milik sah anak-anak panti selamanya tanpa syarat. Bayu jatuh tertuduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh karena merasa beban berat di pundaknya akhirnya terangkat secara total dan menyeluruh. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena Pak Darmawan tiba-tiba memegang dadanya kembali sambil menunjukkan ekspresi kesakitan yang sangat hebat dan mengerikan. Alarm medis di ruangan itu segera berbunyi dengan sangat nyaring yang membuat para dokter dan perawat kembali berdatangan dengan sangat cepat. Bayu dipaksa keluar dari ruangan oleh petugas keamanan agar tim medis bisa melakukan tindakan penyelamatan darurat kepada sang miliarder tua tersebut. Ia kembali berdiri di lorong yang dingin sambil menatap ke arah pintu kamar yang kini dijaga ketat oleh ajudan bersenjata lengkap. Ketegangan kembali memuncak saat Bayu melihat Direktur Utama Rumah Sakit keluar dari ruangan dengan wajah yang sangat tertunduk lesu dan penuh duka. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan mendekati Bayu yang sudah gemetar hebat, menunggu kabar tentang kondisi kesehatan kakek yang ia sayangi. Bayu merasa dunianya seakan kembali runtuh jika ia harus kehilangan Pak Darmawan di saat mereka baru saja memenangkan pertempuran hukum ini. Perasaan takut yang sangat dalam mulai merayapi seluruh tubuh Bayu saat ia melihat air mata mulai menetes dari pipi asisten Anto. Bayu berlari mendekati pintu kamar medis, namun langkahnya terhenti saat ia melihat seorang pria asing dengan setelan jas hitam sedang berdiri di sana. Pria itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Pak Darmawan, namun matanya memancarkan kebencian yang sangat dalam kepada semua orang di ruangan. Ia adalah putra tiri Pak Darmawan yang selama ini tinggal di luar negeri dan kini datang untuk menuntut hak waris perusahaan. Bayu menyadari bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah Om Herman, melainkan seseorang yang memiliki hubungan darah sangat dekat dengan Pak Darmawan sendiri. Pria asing itu menatap Bayu dengan pandangan yang sangat merendahkan, lalu menyuruh petugas keamanan untuk segera mengusir bocah itu dari area rumah sakit. Anto mencoba untuk membela Bayu, namun ia segera diancam akan dipecat secara tidak hormat karena dianggap telah mengkhianati kepentingan keluarga besar. Bayu merasa seperti kembali menjadi anak jalanan yang tidak memiliki daya apapun di hadapan orang-orang dewasa yang sangat haus kekuasaan. Ia memegang liontin pelangi itu dengan sangat erat, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya pelindung terakhir yang tersisa baginya saat ini. Bayu berdiri di pintu keluar rumah sakit sambil menatap hujan yang masih turun dengan sangat deras, membasahi aspal jalanan kota Jakarta yang gelap. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, karena panti asuhannya sudah hancur dan satu-satunya pelindungnya kini sedang berjuang melawan maut kembali. Bayu merasa keajaiban yang baru saja ia rasakan seolah-olah ditarik kembali oleh semesta dengan cara yang sangat kejam dan tidak terduga sama sekali. Ia hanya bisa terdiam membisu di bawah lampu lobi rumah sakit yang terus berkedip, seakan-akan sedang menertawakan nasib malangnya yang abadi. Tepat saat Bayu hendak melangkah pergi ke tengah hujan deras, ia mendengar sebuah pengumuman dari pengeras suara rumah sakit yang menyebutkan namanya secara jelas. Bayu berada di rumah sakit untuk menemani Pak Darmawan yang sedang kritis, hingga akhirnya identitas asli kakek itu terungkap sebagai CEO Mahameru Group melalui pengakuan staf medis. Meskipun rahasia penggusuran berhasil dibongkar menggunakan kode dari kalung pelangi, muncul ancaman baru berupa putra tiri Pak Darmawan yang ingin merebut kekuasaan dan mengusir Bayu. Bayu tertegun saat mendengar suara Pak Darmawan melalui pengeras suara rumah sakit yang menyatakan bahwa seluruh aset Mahameru Group telah diwariskan kepada seorang anak bernama Bayu sebelum ia jatuh pingsan kembali. Suara gemuruh mesin ekskavator kembali menggetarkan tanah becek di depan reruntuhan panti asuhan yang sangat malang itu. Bayu berdiri tegak di depan gundukan puing dengan napas yang memburu, meski seluruh tubuhnya masih terasa sangat lemas. Tatapan matanya yang tajam tertuju pada Om Herman yang sedang tertawa sambil memegang botol minuman di tangan kanannya. Pria licik itu merasa telah memenangkan seluruh pertempuran, karena hukum tampak sedang berpihak pada keserakahan miliknya saat ini.
Anak-anak panti yang ketakutan berkumpul di sudut halaman sambil saling menggenggam tangan mereka dengan sangat erat sekali. Mereka hanya bisa menatap nanar ke arah dinding kamar mereka yang kini sudah rata dengan tanah yang sangat kotor. Udara pagi yang lembab membawa aroma debu semen dan kayu terbakar yang menyesakkan dada setiap orang yang ada di sana. Tidak ada lagi tawa atau nyanyian yang biasanya terdengar dari balik jendela panti yang kini sudah hancur tak berbekas. Om Herman memberikan isyarat kepada operator alat berat untuk segera meratakan sisa bangunan utama yang masih berdiri dengan sangat rapuh. Bayu mencoba berlari ke arah mesin raksasa itu, namun 2 orang preman segera menangkap tangannya dengan sangat kasar dan kuat. Ia berteriak sekuat tenaga memanggil nama Ibu Ratih yang saat ini masih berjuang melawan maut di rumah sakit pusat. Namun suara teriakan bocah itu segera hilang tertelan oleh deru mesin diesel yang memekakan telinga seluruh warga kampung. Warga sekitar panti hanya bisa menonton dari kejauhan tanpa berani memberikan bantuan apapun karena takut para preman. Mereka berbisik dengan nada sedih melihat nasib anak-anak yatim yang sebentar lagi akan menjadi gelandangan di kota yang sangat kejam. Beberapa ibu rumah tangga tampak menyeka air mata mereka menggunakan ujung daster sambil memeluk anak-anak mereka dengan perasaan sangat haru. Pemandangan itu seolah menjadi simbol ketidakberdayaan rakyat kecil di hadapan raksasa korporasi yang sedang memamerkan taring kekuasaannya secara terbuka. Transisi audio dimulai saat suara deru mesin diesel yang bising mendadak mati total ketika sebuah iring-iringan mobil hitam mewah memblokir jalan. 5 mobil sedan mengkilap berhenti tepat di depan pagar seng yang sudah roboh hingga menimbulkan suara decitan ban yang sangat nyaring. Keheningan yang sangat janggal tiba-tiba menyelimuti seluruh area penggusuran hingga membuat Om Herman menghentikan tawanya dengan ekspresi wajah sangat bingung. Para preman yang tadi bersikap sangat kasar, kini perlahan mulai melepaskan cengkraman mereka pada lengan kecil milik Bayu tersebut. Seorang pria dengan seragam militer lengkap keluar dari mobil pertama dan segera memberikan komando untuk mengamankan seluruh area proyek pembangunan. Langkah kaki para petugas keamanan yang sangat disiplin terdengar seperti irama jenderang perang yang sedang mendekat ke arah Om Herman. Bayu menatap ke arah mobil ketiga yang kacanya sangat gelap dan ia merasakan sebuah harapan besar mulai tumbuh kembali. Bau asap knalpot mobil mewah yang khas mulai menyebar ke seluruh penjuru halaman panti asuhan yang kini sudah sangat berantakan. Pintu penumpang mobil ketiga terbuka perlahan, dan aroma kayu cendana yang sangat mahal segera tercium oleh hidung Bayu dengan sangat jelas. Pak Darmawan turun dari mobil dengan bantuan tongkat perak yang berkilau di bawah cahaya matahari pagi yang mulai muncul sedikit. Ia tidak lagi mengenakan baju compang-camping, melainkan setelan jaswal berwarna abu-abu gelap yang sangat elegan dan memancarkan wibawa besar. Wajahnya yang semula terlihat lemah, kini tampak sangat tegas, seolah-olah ia adalah penguasa tunggal atas seluruh tanah di Jakarta. Om Herman mencoba mendekat dengan wajah yang dipaksakan untuk tersenyum manis, namun langkahnya segera dihentikan oleh barisan ajudan yang sangat kokoh. Pria itu mencoba menjelaskan bahwa ia sedang menjalankan perintah dari kantor pusat Mahamelu Group untuk segera membersihkan lahan ilegal tersebut. Namun Pak Darmawan hanya memberikan tatapan dingin yang sanggup membuat lidah Om Herman mendadak menjadi sangat keluh dan sangat kaku. Suasana di depan panti asuhan itu berubah menjadi sidang jalanan yang sangat mencekam bagi siapapun yang memiliki dosa besar. Pak Darmawan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil menunjukkan sebuah map kulit berwarna hitam yang berisi dokumen-dokumen asli tentang kepemilikan tanah panti. Ia menyatakan dengan suara yang sangat lantang bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh Om Herman adalah perbuatan ilegal yang melanggar hukum. Seluruh warga kampung yang mendengar pernyataan tersebut langsung bersorak-sorai karena mereka tahu bahwa keadilan akhirnya datang untuk membela mereka. Bayu hanya bisa terpaku melihat perubahan nasib yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan sangat tidak terduga ini. Ibu Ratih tiba-tiba muncul dari dalam ambulans yang ikut dalam iring-iringan mobil mewah tersebut dengan kondisi yang sudah jauh lebih baik. Ia duduk di kursi roda sambil didampingi oleh 2 orang perawat pribadi yang terus memantau kondisi kesehatannya secara sangat teliti. Bayu segera berlari menghampiri wanita itu dan memeluknya dengan penuh rasa syukur yang sangat dalam hingga air matanya kembali tumpah. Momen haru itu membuat suasana yang tadinya sangat tegang berubah menjadi sebuah perayaan kemanusiaan yang sangat menyentuh hati setiap orang. Hanya keheningan yang tersisa. Pak Darmawan melangkah mendekati Om Herman yang kini sudah berlutut di atas tanah becek sambil memohon ampun dengan suara yang sangat gemetar. Miliarder itu tidak membalas dengan kekerasan,
melainkan hanya memberikan sebuah surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani oleh pihak Kepolisian Pusat Jakarta. Ia menjelaskan bahwa keajaiban yang dialami Bayu hari ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari ketulusan hati yang sangat langka. Pak Darmawan kemudian berbalik ke arah warga dan mengumumkan bahwa panti asuhan ini akan dibangun kembali menjadi bangunan yang megah. Proses penangkapan Om Herman dan para preman berlangsung dengan sangat cepat tanpa ada perlawanan yang berarti dari pihak-pihak yang bersalah tersebut. Bayu melihat pria jahat itu dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan tangan terborgol dan wajah yang tertutup oleh rasa malu besar. Kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik sertifikat palsu akhirnya terungkap dengan cara yang sangat elegan oleh sang pemilik sah. Seluruh alat berat yang tadi mengancam nyawa mereka kini justru diperintahkan untuk segera mengangkut puing-puing bangunan agar pembangunan bisa dimulai. Anak-anak panti mulai berani mendekati Pak Darmawan dan menyalami tangan pria tua itu sebagai tanda terima kasih yang sangat tulus sekali. Pak Darmawan tersenyum dengan sangat hangat sambil mengusap kepala anak-anak itu satu persatu dengan penuh kasih sayang yang sangat mendalam. Ia merasa bahwa harta yang ia miliki selama ini akhirnya menemukan tujuan yang benar untuk membahagiakan orang-orang yang sangat membutuhkan. Bayu menyadari bahwa kekuatan seorang miliarder bukanlah pada angka di rekening bank, melainkan pada kemampuannya untuk mengubah nasib orang kecil. Matahari kini sudah bersinar dengan sangat terang di atas langit Jakarta seolah-olah sedang memberikan restu atas kemenangan keadilan di panti asuhan. Aroma nasi bungkus hangat yang dibawa oleh tim logistik Pak Darmawan mulai tercium dan menggoda perut lapar seluruh anak-anak panti. Mereka makan bersama di atas puing-puing bangunan dengan perasaan bahagia yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata apapun di dunia. Bayu duduk di samping Ibu Ratih sambil menikmati setiap suapan nasi yang terasa jauh lebih nikmat daripada makanan mewah manapun. Namun di tengah kegembiraan itu, Bayu melihat Pak Darmawan sedang menatap ke arah sebuah mobil sedan merah yang berhenti di kejauhan. Wajah miliarder itu mendadak berubah menjadi sangat serius kembali saat melihat pria asing di dalam mobil itu sedang memegang kamera. Bayu merasa ada sesuatu yang belum selesai dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sejak ia menolong kakek pemulung di pasar. Ia teringat pada ancaman putra tiri Pak Darmawan yang sempat ia dengar di rumah sakit tempo hari tentang perebutan warisan. Pak Darmawan membisikkan sesuatu kepada Anto dan segera meminta Bayu untuk masuk ke dalam mobil bersamanya untuk urusan yang sangat mendesak. Bayu merasa jantungnya kembali berdegup kencang karena ia menyadari bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja akan dimulai di level yang berbeda. Ia menggenggam liontin pelangi itu erat-erat sebagai pengingat bahwa ia harus tetap berani menghadapi apapun risiko yang akan terjadi nanti. Ibu Ratih menatap kepergian Bayu dengan pandangan penuh doa agar anak angkatnya itu selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mobil mewah itu pun melesat pergi meninggalkan area panti asuhan yang kini sudah dipenuhi oleh harapan-harapan baru yang mulai tumbuh mekar kembali. Bayu menatap gedung-gedung tinggi di pusat kota dari balik kaca mobil sambil memikirkan tugas besar yang kini sedang menanti di pundaknya. Ia bukan lagi sekadar anak yatim yang lemah, melainkan adalah pemegang kunci rahasia bagi masa depan perusahaan raksasa Mahameru Group tersebut. Pak Darmawan memegang tangan Bayu dengan sangat kuat, seolah-olah ingin memberikan seluruh kekuatan batinnya kepada bocah yang ia pilih sebagai pewaris. Perjalanan menuju kantor pusat perusahaan terasa sangat singkat, karena pengawalan polisi yang membuka jalan di tengah kemacetan Jakarta yang sangat padat. Bayu masuk ke dalam lobi gedung Mahameru Group dengan langkah kaki yang mantap, meskipun ia masih mengenakan kaos oblong yang sudah sedikit sobek. Orang-orang di dalam gedung menatapnya dengan pandangan hormat, karena mereka tahu bahwa bocah ini adalah orang spesial yang dibawa langsung oleh CEO. Bayu merasa seperti sedang memasuki sebuah dunia baru yang sangat berbeda dengan lingkungan kumuh tempat ia tumbuh besar selama ini. Di dalam lift yang sangat cepat, Pak Darmawan menunjukkan sebuah layar digital yang menampilkan grafik pergerakan saham perusahaan yang sedang jatuh sangat drastis. Ia menjelaskan bahwa putra tirinya sedang mencoba melakukan sabotase besar-besaran untuk menghancurkan nilai perusahaan agar bisa membelinya dengan harga yang murah. Bayu harus segera melakukan sesuatu menggunakan kode rahasia yang ia miliki sebelum rapat pemegang saham dimulai dalam waktu 10 menit saja. Ketegangan kembali menyelimuti pikiran Bayu saat ia melihat pintu lift terbuka dan menunjukkan sebuah ruangan besar yang penuh orang.
Pintu aula terbuka lebar dan Bayu berdiri di sana, tepat saat putra tiri Pak Darmawan sedang bersiap untuk membacakan surat pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Bayu kembali ke panti asuhan untuk menghadapi penggusuran terakhir. Namun Pak Darmawan datang dengan iring-iringan mobil mewah dan dokumen asli guna menghentikan aksi Om Herman secara permanen. Setelah kebenaran terungkap dan panti asuhan selamat, Bayu segera dibawa ke kantor pusat Mahameru Group untuk menghadapi ancaman sabotase dari putra tiri Pak Darmawan. Bayu terdiam di ambang pintu aula saat menyadari bahwa kode rahasia di kalungnya ternyata adalah kunci untuk menghentikan bom waktu finansial yang baru saja diaktifkan di layar utama ruangan. Lampu-lampu kristal di aula utama Mahameru Group tampak memantulkan kilauan dingin yang kontras dengan suasana panas di dalam ruangan. Bayu berdiri mematung di ambang pintu besar, sementara ratusan pasang mata pria berjas menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan. Di depan panggung, pria yang merupakan putra tiri Pak Darmawan sedang menggenggam mikrofon dengan senyum kemenangan yang sangat licik. Ia baru saja akan mengumumkan pembubaran yayasan sosial perusahaan demi meningkatkan keuntungan pribadi para pemegang saham yang serakah. Pak Darmawan melangkah maju dengan bantuan tongkat peraknya yang mengeluarkan bunyi ketukan berirama di atas lantai marmer yang sangat mewah. Kehadirannya yang mendadak membuat suasana aula yang riuh rendah seketika berubah menjadi kesunyian yang sangat mencekam bagi siapapun. Bayu merasakan telapak tangannya berkeringat sangat dingin saat ia meremas liontin pelangi yang tergantung di balik kaos oblong lusuhnya. Ia tahu bahwa nasib ribuan orang yang bergantung pada perusahaan ini sekarang berada tepat di dalam genggaman jemari kecilnya. Putra tiri Pak Darmawan yang bernama Raka mencoba menghalangi langkah ayahnya dengan alasan kesehatan yang sedang tidak stabil dan sangat kritis. Namun Pak Darmawan hanya memberikan isyarat kepada Bayu untuk segera maju menuju meja kontrol utama yang ada di tengah aula. Bayu berjalan menembus kerumunan orang-orang berkuasa dengan keberanian yang lahir dari ingatan tentang penderitaan adik-adiknya di panti asuhan. Setiap langkah kakinya terasa seperti sedang menapak di atas duri tajam, namun ia tidak sedikit pun berniat untuk mundur. Bayu mencapai konsol komputer pusat dan segera melihat sebuah hitungan mundur berwarna merah yang berkedip dengan sangat cepat di layar. Sabotase finansial itu tinggal menyisakan waktu 2 menit sebelum seluruh aset kemanusiaan Mahameru Group dialihkan secara ilegal ke rekening luar negeri. Anto berdiri di samping Bayu sambil memberikan panduan teknis tentang cara memasukkan kode rahasia yang tersimpan di balik liontin tersebut. Bayu menarik liontin itu hingga talinya putus, lalu ia mulai membaca angka-angka yang terukir sangat kecil di bagian belakangnya. Jari-jari mungil Bayu menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang lahir dari rasa putus asa dan harapan yang sangat besar. Ia memasukkan tanggal lahir putri Pak Darmawan yang sudah meninggal sebagai kunci pertama untuk membuka gerbang keamanan tingkat tinggi. Layar monitor itu mendadak berubah warna menjadi biru cerah saat sistem mulai mengenali identitas asli dari sang pemegang otoritas. Raka mencoba merampas kalung itu, namun para pengawal setia Pak Darmawan segera menjatuhkannya ke lantai dengan gerakan yang sangat cepat. Suara alarm sistem yang tadinya sangat bising kini perlahan mulai berhenti dan digantikan oleh bunyi denting lembut yang sangat menenangkan hati. Bayu melihat grafik pergerakan saham yang semula terjun bebas, kini mulai merangkak naik secara perlahan menuju posisi stabil yang semula. Seluruh data sabotase berhasil dikunci dan bukti-bukti kejahatan Raka secara otomatis terkirim langsung ke Pusat Data Kepolisian Siber Nasional. Keheningan yang panjang kembali menyelimuti aula megah itu sebelum akhirnya pecah oleh suara tepuk tangan dari beberapa pemegang saham. Pak Darmawan memegang pundak Bayu dengan tangan yang gemetar hebat karena rasa haru yang tidak bisa ia bendung lagi sejak tadi. Ia mengumumkan di hadapan seluruh peserta rapat bahwa Bayu bukan hanya sekedar anak yatim yang ia temui di pasar kaget. Bayu adalah simbol dari kejujuran yang selama ini ia cari melalui penyamaran panjang di jalanan Jakarta yang sangat dingin. Miliarder tua itu secara resmi mengangkat Bayu sebagai cucu angkat, sekaligus pengawas utama bagi seluruh dana sosial perusahaan Mahameru. Transisi audio dimulai dari heningnya ruang rapat, menuju suara deru mesin molen dan ketukan palu dari proyek pembangunan yang sangat sibuk. Bayu berdiri di depan sebuah gerbang megah yang baru saja selesai dicat dengan warna-warna pelangi yang sangat cerah dan indah. Rumah singgah pelangi kini tidak lagi berbentuk bangunan tua yang reyot, melainkan sudah berubah menjadi panti asuhan paling modern.
Suara tawa anak-anak yang sedang bermain di halaman luas terdengar seperti musik paling merdu yang pernah didengar oleh telinga Bayu. Ibu Ratih duduk di teras gedung baru dengan mengenakan pakaian batik yang sangat rapi dan wajah yang terlihat jauh lebih segar. Ia tidak lagi membutuhkan bantuan tabung oksigen karena fasilitas medis di panti asuhan yang baru ini sudah sangat lengkap dan canggih. Bayu mendekat lalu mencium tangan wanita yang telah memberikannya kasih sayang tulus saat dunia sedang bersikap sangat kejam kepadanya. Mereka berdua menatap ke arah prasasti batu marmer di depan gedung yang mencantumkan nama Pak Darmawan sebagai pelindung abadi mereka. Pak Darmawan datang dengan mobil mewahnya. Namun kali ini ia tidak mengenakan jas, melainkan hanya kemeja santai yang terlihat sangat bersahaja. Ia membawa beberapa kotak besar berisi buku-buku cerita dan alat tulis baru untuk dibagikan kepada seluruh adik-adik yatim di panti. Bayu melihat kakek itu tersenyum lebar saat dikerumuni oleh anak-anak yang ingin mengucapkan terima kasih atas semua keajaiban yang telah terjadi. Pemandangan itu membuat Bayu menyadari bahwa keajaiban sejati tidak selalu datang dari langit dalam bentuk kekuatan sihir yang hebat. Keajaiban sejati adalah ketika seseorang berani memberikan hal terakhir yang dimilikinya untuk menolong orang lain yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Bayu teringat kembali pada momen saat ia memberikan uang Rp20.000 terakhirnya untuk membeli obat bagi kakek pemulung. Kebaikan naif itu ternyata telah menggerakkan roda takdir yang sangat besar hingga mampu menyelamatkan masa depan puluhan anak-anak yatim piatu lainnya. Ia merasa sangat bersyukur karena telah memilih untuk tetap menjadi orang baik meskipun lingkungan di sekitarnya sangat mendukungnya menjadi jahat. Angin sore berembus pelan membawa aroma bunga melati yang tumbuh subur di taman panti asuhan yang baru saja selesai dibangun itu. Bayu duduk di samping Pak Darmawan sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan di ufuk barat kota Jakarta. Mereka berdua tidak banyak bicara, namun ada ikatan batin yang sangat kuat yang kini menghubungkan seorang miliarder dengan seorang yatim. Pak Darmawan berbisik bahwa tugas Bayu sekarang adalah menjaga agar api kebaikan ini tetap menyala bagi siapapun yang membutuhkannya nanti. Bayu mengangguk pelan sambil menggenggam tangan tua Pak Darmawan yang kini sudah ia anggap sebagai anggota keluarga kandungnya sendiri yang hilang. Ia berjanji akan belajar dengan sangat giat agar suatu saat nanti ia bisa menjalankan tanggung jawab besar yang telah diamanahkan kepadanya. Panti asuhan itu kini telah menjadi saksi bisu tentang bagaimana sebuah ketulusan mampu meruntuhkan dinding-dinding keserakahan yang sangat kokoh dan tebal. Bayu menatap ke arah langit malam yang mulai memunculkan bintang-bintang kecil yang bersinar sangat terang di atas gedung-gedung tinggi Jakarta. Malam semakin larut dan suasana di dalam panti asuhan mulai tenang saat satu persatu anak-anak mulai tertidur di kamar mereka. Bayu berjalan menyusuri lorong gedung yang bersih sambil memeriksa apakah semua pintu sudah terkunci dengan benar demi keamanan adik-adik yatimnya. Ia berhenti di depan sebuah foto besar yang memperlihatkan dirinya sedang makan nasi bungkus bersama Pak Darmawan di atas puing panti. Foto itu sengaja dipajang sebagai pengingat bahwa kebahagiaan paling tinggi bisa ditemukan bahkan di dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Suara jangkrik di taman berpadu dengan suara gesekan dedaunan pohon mangga yang baru ditanam kembali di halaman depan panti asuhan tersebut. Bayu masuk ke dalam kamarnya yang baru dan melihat sebuah amplop coklat kecil terletak di atas meja belajarnya yang masih sangat bersih. Ia membuka amplop itu secara perlahan dan menemukan selembar uang Rp20.000 yang sudah sangat lecek dan sedikit robek. Di atas uang itu terdapat sebuah tulisan tangan yang sangat rapi milik Pak Darmawan yang isinya sangat singkat namun mendalam. Pak Darmawan menuliskan bahwa uang itu adalah uang yang sama yang diberikan Bayu kepadanya saat ia sedang menyamar menjadi pemulung yang sakit. Ia menyimpannya sebagai jimat keberuntungan yang mengingatkan dirinya bahwa dunia ini masih layak untuk diperjuangkan demi orang-orang jujur seperti Bayu. Bayu memeluk uang lecek itu di dadanya sambil tersenyum haru karena ia tidak pernah menyangka uang sekecil itu bisa mengubah segalanya. Ia mematikan lampu kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk sambil menarik selimut hangat yang sangat nyaman. Narasi penutup mulai terdengar dengan suara yang sangat lembut seolah sedang membisikkan sebuah rahasia besar kepada seluruh pendengar di luar sana. Jika besok pagi kamu bertemu dengan seseorang yang tampak sangat menderita di pinggir jalan, beranikah kamu memberikan hal terakhir yang kamu miliki? Kadang-kadang keajaiban tidak butuh tongkat sihir.
Namun ia hanya butuh satu hati yang cukup berani untuk tetap peduli di tengah dunia. Bayu memejamkan matanya dengan tenang. Sementara bayangan pelangi yang indah mulai muncul di dalam mimpi tidurnya yang sangat nyenyak malam itu. Di luar sana, di tengah gelapnya kota Jakarta, masih banyak anak-anak seperti Bayu yang sedang menunggu keajaiban dari tangan-tangan tulus, yang mungkin saja itu adalah tanganmu. Bayu berhasil memasukkan kode rahasia dari liontin pelangi tepat waktu untuk menghentikan sabotase keuangan perusahaan dan membongkar kejahatan putra tiri Pak Darmawan di hadapan publik. Setelah semua konflik selesai, panti asuhan dibangun kembali menjadi megah, dan Bayu resmi diangkat sebagai pewaris nilai-nilai kemanusiaan oleh sang miliarder tua. Jika hari ini kamu bertemu seorang pengemis di persimpangan jalan, beranikah kamu bertaruh bahwa pemberian kecilmu tidak akan mengubah sejarah hidup seseorang selamanya?